Halo semuanya, coba deh, pas dengar kata kode etik, apa sih yang terbayang di kepala kita? Pasti dokumen hukum yang tebal, kaku, dan mungkin sedikit membosankan kan? Tunggu dulu. Untuk bahasan kita kali ini, buang jauh-jauh pikiran itu. Keputusan Kongres PGRI tahun 2013 ini benar-benar beda. Ini tuh ibarat jantungnya pendidikan Indonesia yang terus berdetak. Bukan cuma teks mati di atas kertas, tapi ini adalah kompas moral yang setiap harinya memandu para pahlawan tanpa tanda jasa kita. Yuk kita lihat langsung gimana sih komitmen luar biasa ini diwujudkan di lapangan? Oke, mari kita selami materinya. Jadi begini ceritanya. Pada tahun 2013 lalu, lewat Kongres PGRI ke-21, mereka memutuskan untuk memperbarui pedoman versi 2008 biar lebih relevan sama tantangan zaman sekarang. Hasilnya, Kode Etik Guru 2013 ini. Dan yang bikin dokumen ini super menarik adalah pedoman ini memetakan tanggung jawab guru itu layaknya sebuah lingkaran yang terus dan terus meluas. Mulai dari kewajiban ke diri sendiri, merambat ke siswa, lalu ke masyarakat, sampai ujungnya berbakti ke level negara. Benar-benar kompas profesional level tertinggi buat para guru kita. Nah, sebelum langkah lebih jauh, kita harus lihat akar filosofisnya dulu. Pasti udah nggak asing dong sama kalimat legendaris dari Ki Hajar Dewantara ini? Ing ngarsa sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tutwuri handayani. Lewat pedoman ini, guru itu diharapkan bisa dengan riang gembira ngejalanin 3 peran keren ini sekaligus loh. Harus bisa jadi panutan yang baik di depan, jadi penyemangat yang bikin suasana hidup di tengah-tengah, dan jadi pendorong kekuatan dari belakang. Sangat mendalam kan? Biar nggak bingung, ini nih gambaran peta dari 5 lingkaran tanggung jawab yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Kita mulai dari filosofi diri, kewajiban ke anak murid, hubungannya dengan orang tua dan masyarakat, barang rekan sejawat, sampai akhirnya peran raksasa mereka untuk negara. Sip, kita langsung masuk ke titik pusat lingkarannya. Bagian 1, filosofi dan martabat guru. Logikanya gini, sebelum mulai ngajar siapapun, seorang pendidik itu wajib banget menata moralitas dan dedikasi di dalam dirinya sendiri dulu. Di pasal pertama ini ditegaskan, guru itu bukan sekedar pekerjaan kantoran biasa yang masuk jam 7 pagi, lalu pulang jam 3 sore. Sama sekali bukan. Ini adalah tugas kemanusiaan. Misi utamanya itu suci banget, mencerdaskan bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Mereka ini disumpah untuk mendidik dan ngebimbing anak-anak kita biar tumbuh jadi manusia yang utuh, beradab, dan luar biasa. Dari pondasi diri yang kuat tadi, kita melangkah ke lingkaran kedua. Bagian 2, kewajiban kepada peserta didik. Ini nih, area interaksi yang paling intim, paling krusial, dan jadi makanan sehari-hari dalam kehidupan seorang guru. Kalau dirangkum, ada 7 poin penting di sini. Intinya, kode etik ini menuntut para guru untuk bisa nyulap ruang kelas jadi tempat yang super aman, aktif, dan pastinya menyenangkan buat anak-anak, disesuaikan sama tahap tumbuh kembang mereka. Gak cuma itu, guru wajib banget bersikap adil, melindungi rahasia pribadi muridnya, dan, ini yang paling penting, dilarang keras manfaatin kedekatan dengan siswa buat cari keuntungan pribadi. Pokoknya 100% dedikasi buat anak murid. Nah, yang bikin saya makin kagum dari pedoman ini adalah nyatanya tugas mereka itu nggak otomatis selesai pas bel pulang sekolah bunyi. Di dalam sekolah, iya, mereka melindungi dan mengajar murid secara adil. Tapi di luar sekolah, mereka punya tanggung jawab baru. Jadi komunikator yang jujur buat para orang tua, sekaligus jadi panutan alias role model buat masyarakat luas. Wah, nggak main-main ya transisinya. Dan obrolan soal peran di luar sekolah tadi, bawa kita langsung ke bagian 3, orang tua dan masyarakat. Di pasal 3 dan 4 ini, peran guru makin meluas loh. Bayangkan detail kewajibannya begini. Kepada orang tua, guru dituntut untuk buka-bukaan, ngasih info yang jujur soal perkembangan anak, dan ngebangun kerjasama yang solid. Tapi harus murni tanpa pamrih. Terus buat masyarakat sekitar, guru harus bisa jalin komunikasi yang asyik dan harmonis. Mau dengerin aspirasi, dan itu tadi, aktif jadi teladan yang baik dengan terus menjaga martabat profesinya. Sekarang mari kita lebarkan lagi lingkarannya, masuk ke bagian 4, rekan sejawat dan profesi. Di sini, lewat pasal 5, 6, dan 7, guru itu nggak lagi dilihat sebagai individu yang kerja sendirian, melainkan bagian dari satu keluarga besar profesional. Coba dia perhatikan tahapan pertumbuhannya, kayak anak tangga yang makin naik. Pertama, mereka wajib berbagi ilmu sama teman sejawat, karena yang namanya belajar kan nggak ada garis finishnya ya. Abis itu, bareng-bareng memajukan organisasi seperti PGRI. Dan puncaknya, mereka saling bergandengan tangan buat ngangkat harkat dan martabat profesi guru itu sendiri. Solidaritasnya luar biasa kan?
Jadi, poin yang sangat amat krusial di ranah profesional ini adalah soal melindungi integritas. Guru itu wajib menjaga kehormatan jabatannya. Mereka dilarang keras menjatuhkan martabat sesama rekan seprofesi. Dan ini batas etika yang paling tegas. Guru harus berani menolak janji atau pemberian macam apapun yang kira-kira bisa ganggu objektivitas tugas mereka. Benar-benar harus steril. Dan akhirnya, kita sampai di lingkaran yang paling terluar, yang paling megah. Bagian 5, peran pembangunan negara. Di pasal 8 ini, guru diakui bukan cuma sebagai pengajar lokal di kelas, tapi sebagai arsitek sejati buat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini benar-benar ngasih lihat ke kita sebuah fakta yang menakjubkan, bahwa aktivitas ngajar yang ceria tiap hari itu ternyata secara langsung jadi bahan bakar buat persatuan dan kemajuan bangsa kita. Lewat tangan mereka lah, program-program pembangunan pendidikan dari pemerintah itu dieksekusi secara nyata di lapangan, tentunya dengan terus berlandaskan Pancasila. Tanpa mereka, program negara cuma bakal jadi wacana. Nah, setelah ngelihat sendiri seberapa luas dan beratnya tanggung jawab di Kode Etik 2013 ini, dari mulai menata moral diri sendiri, ngebimbing murid dengan tulus, sampai ngebangun pondasi sebuah negara, ada satu pertanyaan penting yang tersisa buat kita renungkan. Gimana sih cara kita, kamu, saya, kita semua, bisa benar-benar ngehargain, ngedukung, dan ngebantu para guru ini biar bisa terus konsisten ngejalanin etika yang mulia ini di tengah tantangan zaman sekarang? Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir ya. Selamat merenung, dan mari kita terus dukung serta apresiasi para pahlawan pendidikan kita.